Dengan pimpinan Allah Roh Kudus kami boleh memahami, dan dari kekuatan yang Tuhan berikan kami boleh terapkan dalam hidup kami setiap hari. Berkenan juga Tuhan memakai hamba yang hina ini menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk mengutarakan isi hati-Mu bagi kami semua umat-umat Engkau. Kami sadar kami memerlukan Engkau ya Tuhan, dan kami juga memerlukan firman supaya menjalani kehidupan yang sementara ini kami tidak salah di dalam melangkah, tetapi hidup yang singkat ini tetap dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima firman ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Diberkati Bapak Ibu jemaat terkasih yang sudah hadir pada ibadah minggu pada pagi hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama melihat di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita akan merenungkan bersama dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah datang, dan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Kita akan membicarakan tema yaitu menjadi pengikut Yesus. Kalau berbicara mengenai mengikut, tentu yang mengikut ada di belakang, yang diikut itu ada di depan. Kalau mengikut Yesus berarti Yesus yang ada di depan dan kita ada di belakang Dia. Nah, saudara sekalian, menjadi umat yang percaya kepada Yesus, kita menjadi umat yang mestinya mengikut Dia dalam hidup setiap hari. Saudara, menjadi pengikut Yesus ada hal-hal yang harus dipahami. Nah, apa yang harus dipahami sebagai orang yang mau mengikut Yesus? Apa yang mesti Bapak Ibu kita sekalian pahami sebagai pengikut Yesus? Yang pertama adalah mengenai misi Allah. Nah, jadi saudara, menjadi pengikut Yesus yang baik, kita harus memahami misi Allah. Saudara, kalau melihat ayat yang ke-14 dan 15, sesudah Yohanes ditangkap ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi kita mesti memahami misi Tuhan, memahami misi Allah. Menjadi pengikut yang baik, memahami kehendak orang yang diikut, memahami kehendak Allah yang kita ikut. Kalau kita menjadi pengikut Yesus yang baik, nah, kehendak Allah itu berbicara mengenai misi Allah. Yesus datang ke dalam dunia, ada misi penting yang Dia jalankan, yaitu berbicara mengenai keselamatan bagi orang yang berdosa. Keselamatan bagi orang berdosa ini adalah keperluan yang paling penting dan juga keperluan yang paling mendesak. Tidak ada yang lebih penting yang diperlukan oleh manusia berdosa selain keselamatan jiwa. Orang di luar Kristus bisa mendapatkan harta dan kekayaan. Di luar Yesus kita bisa sukses di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Tetapi di luar Yesus tidak mungkin ada keselamatan. Kenapa disebut sebagai kebutuhan yang paling penting? Karena semua manusia itu hidup di dalam kesementaraan. Tidak ada manusia yang kekal di dalam dunia ini. Semua memiliki batas akhir dalam hidup di dunia ini. Kita tidak pernah tahu sampai umur berapa Sang Pencipta menganugerahkan kita kehidupan. Kita tidak pernah tahu sampai umur berapa Tuhan mempercayakan nafas kehidupan ini untuk kita terus jalani dan nikmati di dalam dunia ini. Semua adalah misteri ilahi. Tidak ada seorang pun tahu mengenai batas waktu, usia kita, sampai berapa lama Allah mengaruniakan semuanya itu.
Karena tidak ada seorang pun yang tahu batas dari kehidupan manusia, maka keselamatan adalah sesuatu yang paling penting yang diperlukan. Kita tidak pernah tahu, mungkin di dalam keadaan sehat Tuhan panggil kita, kita tidak pernah tahu. Yang jelas adalah waktu Allah memanggil, kita tidak tahu. Maka ini menjadi sangat penting untuk kita memikirkan dengan serius, supaya kita betul-betul memakai kesempatan yang Dia berikan kepada kita untuk memikirkan mengenai keselamatan jiwa daripada kita sekalian. Kenapa juga disebut sebagai sesuatu yang mendesak? Itu saya katakan tadi, karena kita tidak tahu batas daripada usia manusia. Hal yang paling penting dalam dunia ini bukan bagaimana menyelesaikan persoalan Israel dengan Hamas. Hal yang paling penting bukan siapa yang akan terpilih di dalam 2024 menjadi presiden. Hal yang paling penting yang manusia mestinya sadari adalah bagaimana supaya saya bebas daripada hukum dosa, yaitu kematian. Ini adalah hal yang paling penting yang mesti dipikirkan oleh manusia. Tetapi dunia menutupi kebenaran ini. Dunia tidak mau manusia memikirkan hal yang paling esensial dalam dirinya. Dunia mencoba untuk menutupi kebenaran kebutuhan manusia akan keselamatan jiwa. Bagaimana caranya? Dunia mencoba mengalihkan perhatian kita, bukan memikirkan keselamatan jiwa, tetapi dunia mengarahkan pemikiran kita kepada hal-hal yang bersifat sementara, mengenai pekerjaan, mengenai uang, mengenai materi. Inilah cara dunia, sehingga waktu kita terbius dan waktu kita terbawa oleh pola pemikiran dunia, sehingga apa yang kemudian kita pikirkan hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal yang bersifat dunia, yang hanya ada di dalam dunia ini. Nah, inilah cara dunia untuk menutupi kebutuhan yang paling penting dalam diri manusia, yaitu dia mencoba untuk menawarkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan keselamatan jiwa. Itu sebabnya misi Allah, yaitu untuk membawa orang berdosa diberikan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberitahu kepada manusia akan dosa yang ada pada mereka, tetapi tidak sekedar memberitahu kamu orang berdosa, tetapi Yesus memberitahu bagaimana penyelesaian daripada dosa-dosa manusia. Maka Injil diberitakan. Di dalam ayat pasal 1 ayat yang ke-14, Yohanes sesudah ditangkap, Yesus datang ke Galilea. Apa yang dia kerjakan? Memberitakan Injil Allah. Di dalam ayat 15 ada dua yang dia katakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apakah orang tertarik dengar Injil? Apakah berita Injil adalah betul kabar sukacita? Dan kalau itu adalah kabar sukacita, apa semua orang senang mendengarkan Injil? Mestinya secara logika, kalau orang datang, kamu bawa kabar apa? Oh, saya membawa kabar sukacita. Mestinya saya senang untuk mendengarnya. Tetapi apakah semua orang senang waktu dia mendengarkan Injil Kerajaan Allah? Injil adalah kabar sukacita, tetapi kabar sukacita bukan berbicara mengenai hal-hal yang bersifat duniawi. Kabar sukacita yang Yesus bawa bukan hal-hal yang remeh-remeh, tetapi kabar sukacita yang Yesus bawa adalah keselamatan disediakan bagi orang yang percaya kepada Dia. Waktu Injil diberitakan, maka akan menyangkut mengenai hidup manusia yang ada di dalam dosa. Dan ini yang seringkali orang tidak senang untuk mendengar. Waktu diberitakan kabar sukacita, di dalam kabar suka tersebut manusia diingatkan akan status diri, yaitu sebagai orang berdosa. Waktu dosa dinyatakan, nah ini yang membuat orang banyak tidak senang. Waktu dosa itu diberitahu, banyak orang tidak suka. Kenapa? Sebab waktu ada orang menyatakan kamu berdosa, berarti ada orang yang bisa melihat sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah yang ada pada diriku. Kadang kita tidak rela keburukan, dosa yang ada pada diri kita dilihat, diketahui,
atau ditegur oleh orang lain. Maka waktu Injil diberitakan dan waktu kita mendengar berita yang sukacita, kita tidak rela untuk ditegur oleh Tuhan, maka berita sukacita menjadi berita duka cita bagi kita yang tidak mendengar. Beritanya tetap berita sukacita, tetapi sampai kepada diri kita yang tidak mau dengar, itu bukan lagi menjadi berita sukacita. Saudara sekalian jemaat yang diberkati oleh Allah, khotbah atau ajaran Yohanes dan Yesus adalah khotbah yang tidak enak bagi yang tidak suka terhadap kebenaran. Di dalam ayat 15 bagian akhir, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini bukan kalimat-kalimat yang menyenangkan telinga. Ini bukan kalimat-kalimat yang menyenangkan orang yang mendengar. Ketika Yohanes dan Yesus sama-sama mengatakan, bertobatlah. Karena dua orang ini melihat manusia ada di dalam keadaan yang menakutkan dan mengerikan, yaitu di dalam keadaan yang berdosa. Yohanes tampil dan dia menyerukan untuk bertobat. Dan ketika Yohanes ditangkap, Yesus pun memberitakan hal yang sama. Yesus pun mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bagaimana kita merespon tersebut ketika Tuhan mengatakan bertobatlah? Saudara, kalau berbicara mengenai pertobatan, orang yang sudah percaya sama Yesus pun perlu bertobat setiap hari. Karena kita adalah orang yang lemah, kita jatuh bangun di dalam dosa. Saudara mungkin tidak memukul orang, saudara mungkin tidak mencuri, tetapi niat jahat yang ada pada diri kita, yang kita pikirkan kepada orang lain, itu pun termasuk dosa yang orang lain tidak tahu, tetapi mata Allah melihat, langsung menembusi keberadaan hati kita. Maka setiap hari kita perlu berlutut di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihannya terhadap dosa-dosa yang tersembunyi yang kita lakukan. Jangan pernah merasa bahwa ketika orang tidak tahu saya berdosa, maka saya di dalam keadaan aman. Orang mungkin tidak tahu, tetapi siapa yang bisa sembunyi dari Allah yang melihat keberadaan diri kita? Kita bisa sembunyi dengan menampilkan sikap-sikap yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita mungkin bisa menyembunyikan dosa dengan hal-hal yang menyenangkan untuk orang lain, tetapi kita tidak mungkin dapat bersembunyi dari mata Tuhan yang melihat kehidupan setiap kita. Ketika manusia ada di dalam keadaan yang berdosa seperti itu, perlu ada orang-orang yang mengingatkan. Bersyukur kalau Tuhan masih pakai manusia untuk mengingatkan kita. Jangan marah ketika ada orang datang kepada kita dan dia menegur kita, karena Allah sedang memakai dia. Jangan marah ketika ada orang yang mengingatkan kita. Jangan benci ketika saudara masuk ke dalam gereja dan saudara mendengarkan khotbah-khotbah yang menegur keberadaan diri kita. Ketika Allah masih mengirim manusia, artinya Allah masih berbelas kasihan. Tetapi seandainya Tuhan tidak lagi memberikan kesempatan, maka teguran dari manusia mungkin tidak diberikan lagi. Dan kalau Tuhan sudah memberikan teguran, itu pasti lebih sakit. Makanya dia memakai hamba-hamba Tuhan di dalam sejarah, seperti Yohanes Pembaptis, dan juga ketika Yesus datang dalam dunia, dia memberitakan mengenai Injil dan pertobatan. Karena misi Allah adalah bagaimana orang yang berdosa itu diselamatkan, dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Pak, Bu, keselamatan tidak ada di dalam agama. Keselamatan tidak diberikan oleh leluhur yang sudah mati. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi juru selamat hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain. Orang baik boleh banyak, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Maka bagaimana keselamatan itu kita terima adalah dengan engkau dan saya beriman, sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Bukan beriman di dalam gereja saja, di luar gereja pun beriman kepada Yesus. Karena banyak orang Kristen dia beriman ketika ada di dalam lingkup gereja, tetapi ketika dia di luar gereja masih memberikan sesajen kepada berhala. Itu tidak diperkenan oleh Tuhan, itu mendukakan hati Tuhan. Dan sebetulnya orang seperti itu belum sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, karena dia masih mengharapkan keselamatan dari sesuatu yang lain.
Banyak mitos yang orang tua ajarkan dan diturunkan kepada kita, dan itu adalah ajaran-ajaran yang sangat mempengaruhi kehidupan orang Kristen yang ada di daerah-daerah tertentu atau bahkan di semua daerah. Saya waktu percaya kepada Yesus, semua tradisi yang diajarkan, semua iman-iman yang diajarkan, yang didasarkan dari kitab suci yang lain, saya hilangkan semua. Saya kembali kepada Alkitab dan kepada firman-Nya, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Sehingga waktu saya percaya sama Yesus, saya tidak lagi memberikan sesembahan atau sesajen kepada apapun yang orang anggap bisa memberikan keselamatan, keamanan, baik itu secara jiwa ataupun keamanan di dalam rumahku. Sehingga di dalam rumah tidak ada lagi yang namanya kayu-kayu tertentu yang dipasang untuk menolak setan. Saya melihat ada orang-orang Kristen yang masih percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Saya mau bilang sama Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau kita sungguh betul percaya sama Yesus, Yesus ada di dalam rumah kita, tidak ada yang lebih besar daripada Yesus. Tetapi adalah sesuatu yang mendukakan hati Allah kalau Bapak Ibu mengaku percaya sama Yesus, tetapi untuk keamanan rumah Bapak Ibu masih pasang yang sebut jimat atau berbagai macam kayu atau batu yang orang tua dulu katakan itu bisa menolak bala. Saya kasih tahu, setan tidak pernah takut sama yang namanya jimat. Setan tidak pernah takut yang namanya kayu. Satu-satunya yang setan takut adalah Allah. Dia tidak takut sama siapapun. Jadi waktu kita coba untuk keselamatan rumah kita, kita pasang penangkal setan yaitu kayu, saudara ditertawakan oleh setan. Setan tidak mungkin takut sama kayu. Itu setan paling goblok kalau dia takut sama kayu. Dan saya kira tidak ada setan goblok itu takut sama kayu. Tapi kita mau dibodoh-bodohi. Nah, jadi kita yang sebenarnya kurang belajar. Saya percaya bahwa keselamatan, baik itu jiwa atau keselamatan anak, keselamatan rumah, itu Yesus yang pegang kendali. Maka waktu kita betul-betul percaya kepada Dia, sudah tinggalkan apa yang orang tua dulu ajarkan, dan betul-betullah beriman sama Yesus. Kalau Yesus sudah jaga, kuasa mana yang lebih besar daripada Dia? Tidak ada. Maka beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Yang kedua, kalau berbicara mengenai mengikut Yesus berarti bersedia membayar harga. Bersedia bayar harga kalau kita mau ikut Tuhan. Ayat 14 Markus pasal 1. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Saudara lihat, Yohanes ditangkap. Dia adalah orang yang mengikut Allah. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang sejati. Tetapi dia ditangkap ketika dia memberitakan Injil Allah. Bahkan ketika dia menegur dosa. Nah, kita akan melihat alasan Yohanes ditangkap. Yohanes ditangkap dan dipenjara karena mengecam pernikahan Raja Herodes Antipas dengan Herodias yang sebenarnya adalah istri saudara sepupunya. Markus pasal 6 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Jadi karena itulah Yohanes kemudian ditangkap. Karena apa? Karena dia menegur yang bernama Herodes. Herodes adalah penguasa. Oh, dia punya kuasa, dia punya anak buah. Sekarang ada seorang hamba Tuhan yang datang menegur apa yang dia perbuat. Dia tidak terima. Oh, saya punya kuasa, ini cuma hamba Tuhan yang tegur saya. Tangkap dia, masukkan ke dalam penjara. Ini resikonya, ini konsekuensinya. Inilah harga yang dibayar oleh Yohanes ketika menjadi pengikut Yesus. Karena dia melihat raja ini sudah salah. Yohanes tahu ini sudah salah, maka dia menegur. Tetapi yang tegur itu tidak menerima teguran daripada hamba Tuhan ini. Maka bagaimana? Saya punya kuasa, tangkap dia, masukkan ke dalam penjara. Itu yang terjadi. Jadi Yohanes ini menegur Raja Herodes, kemudian dia ditangkap. Berani tidak kita membayar harga di dalam mengikut Tuhan? Kalau mengikut Tuhan, bayar harga. Dan kadang-kala mengikut Tuhan mungkin kesulitan-kesulitan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau mengikut Yesus?
Bapak Ibu mau tetap ikut Yesus kalau ikut Yesus itu sulit? Atau Bapak Ibu tidak mau mengikut Tuhan? Saya tanya sama Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita hidup di luar Tuhan ada masalah enggak? Ada. Ikut Yesus ada masalah enggak? Ada. Lebih baik mana? Lebih baik di luar Yesus ada masalah atau mengikut Yesus tetapi tetap ada masalah? Bagi saya adalah saya ikut Tuhan. Karena Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa mengikut Dia saudara akan dibebaskan dari segala persoalan. Tidak pernah Tuhan memberikan sebuah biusan, ikutlah aku, kamu akan terhindar dari persoalan. Kamu tidak akan mengalami pergumulan di dalam sakit penyakit, usahamu akan semakin naik. Allah tidak janjikan itu. Bahkan dari mulut Tuhan Yesus sendiri berkata, mau mengikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Saudara, kalau kita mau di luar Tuhan dan mencoba untuk lepas dari persoalan, saya mau mengatakan, Bapak Ibu di luar Yesus pun, Bapak Ibu tetap ada masalah. Kita tidak bisa lari dari persoalan hidup. Persoalan hidup hanya terjadi di satu tempat, di sorga. Selama ada di dalam dunia, Bapak Ibu mau di dalam Kristus atau di luar Yesus, tetap ada pergumulan. Bedanya di mana? Di luar Yesus ada pergumulan tanpa penolong yang sejati, tapi dalam Yesus tetap ada pergumulan. Allah berkata, aku akan memberikan jalan keluar ketika kamu ada di dalam persoalan. Saudara, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau melihat orang di luar Yesus kelihatannya lancar hidupnya, kelihatan enak hidupnya, kendati pun mereka di luar Yesus bisa sukses. Saya mengatakan tadi, di luar Yesus bisa sukses, di luar Yesus usahamu bisa maju. Tetapi apa artinya kesuksesan dunia? Mati masuk neraka. Apa artinya kesenangan yang bersifat sesaat tetapi sesudah mati masuk ke dalam neraka? Tetapi dunia kan sudah saya bilang membius manusia untuk terarah matanya kepada kesenangan yang bersifat sementara. Dan itu banyak orang suka. Nah, saya berharap kita boleh diingatkan bahwa mengikut Yesus memang harus bersedia membayar harga. Ya, harga yang kita bayar tidak akan pernah sebanding dengan apa yang Yesus bayarkan demi pengampunan kita. Bapak Ibu berapa banyak pun berbuat bagi Tuhan, tidak pernah bisa dibandingkan dengan apa yang Yesus buat bagi kita. Apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita korbankan? Yang kita korbankan adalah semua yang bersumber dari Dia. Allah yang beri. Ya, saudara memberi persembahan, persembahan itu pun Allah yang beri kepada saudara melalui pekerjaan kita. Karena segala sesuatu yang kita punya datang dari Tuhan. Jadi tidak apa-apalah kita berkorban di dalam melayani Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan terlalu besar bagi kita. Yesus berkorban bagi kita bukan pada saat kita baik sama Dia, adalah justru pada saat kita melawan Dia. Jadi ikutlah Tuhan meskipun dalam hidup banyak pergumulan. Ada satu lagu yang indah sekali, saya mau ikut Yesus. Itu lagu indah. Apa yang dikatakan lagu itu? Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, menderita dalam dunia, susah dalam dunia, tapi dia tetap ikut Yesus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus dan melayani pun tidak lepas dari persoalan. Kisah Rasul pasal 9 ayat 15 berkata begini, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16 perhatikan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Oleh karena siapa? Oleh karena namaku. Waktu Saulus dipanggil oleh Tuhan, Tuhan sudah memberitahukan betapa banyak penderitaan yang akan dia terima, berapa banyak penderitaan yang akan terjadi di dalam hidupnya. Karena apa? Karena nama Yesus. Kalau saya menderita karena nama Tuhan, saya bersyukur. Kalau saya mengalami kesulitan karena pelayanan dan karena nama Tuhan, maka pujilah Allah. Asal jangan kita menderita karena kita mencuri, merampok dan sebagainya, masuk penjara, kemudian kita berkata, oh sangkal diri pikul salib. Tidak, itu adalah karena kebodohan kita dan karena dosa yang kita perbuat.
Tetapi waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita dibenci, kita difitnah, kita dicaci maki karena kita adalah anak Tuhan. Bersyukurlah karena kita mirip Tuhan. Karena Yesus dibenci, maka aneh kalau kita tidak dibenci. Kalau kita tidak benci berarti kita tidak mirip Yesus, berarti kita mirip dunia. Maka bersyukur jikalau mengikut Tuhan, Tuhan izinkan kesulitan dan penderitaan. Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus sadar dalam hidup banyak penderitaan, tapi dia mengatakan, tidak sebanding penderitaan ini, tidak sebanding kesulitan-kesulitan yang aku hadapi dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi dia melihat sesuatu yang bersifat kekal dibandingkan dengan kesementaraan di dalam dunia. Ikut Yesus menderita paling lama 70 tahun, 80 tahun. Dan sesudah itu di dalam kekekalan ada kemuliaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saudara lihat para murid meninggalkan pekerjaannya ketika mengikut Yesus. Ayat 16, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. 17, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah, kamu akan kujadikan penjala manusia. 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. 19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, lihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Ayat 20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya dan seterusnya. Saudara lihat, waktu Yesus panggil para murid, mereka sedang tebar jala, berarti sedang bekerja. Ya, mereka bukan orang yang menganggur, mereka bukan orang yang tidak punya pekerjaan, tapi mereka ada kerja. Ya, mereka sedang menebarkan jala, tapi Yesus panggil. Apa yang Yesus katakan? Mari ikut aku, kamu kujadikan penjala manusia. Kira-kira ngerti tidak waktu Yesus mengatakan ikut aku, kujadikan penjala manusia? Pemikiran saya adalah orang ini tidak akan ngerti. Loh, saya ini penjala ikan ngerti, kalau jala manusia saya tidak ngerti. Tapi apa yang Yesus katakan? Mari ikutlah aku. Dan sesudah dengar kalimat itu, segera tinggalkan jalannya. Demikian juga apa yang dilakukan oleh anak-anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan juga Yakobus. Ketika Yesus mengatakan ikut aku, mereka tinggalkan ayahnya di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Jadi bukan orang miskin, karena ada orang-orang yang kerja pada dia. Kerjaannya jelas, penghasilannya ada, tetapi sekarang Tuhan mengatakan ikutlah aku, dan mereka rela tinggalkan pekerjaannya. Pak, Bu, ketika Tuhan panggil kita, rela enggak kita meninggalkan sesaat kesibukan kita? Tuhan tidak berbicara kamu ikut aku dan kamu enggak usah bekerja, kamu tinggalkan semua pekerjaan-pekerjaanmu. Tidak. Panggilan Tuhan mungkin tidak sama terhadap semua orang seperti Yesus memanggil para murid ini. Memang ada orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan menjadi hamba Tuhan. Tetapi itu bukan panggilan yang khusus untuk semua orang. Artinya begini, ada orang yang dipanggil secara full timer, secara penuh waktu untuk menjadi pemberita firman, dan dia tinggalkan pekerjaannya. Saya mendengar ketika orang bercerita sebelum dia menjadi pendeta hamba Tuhan, dia adalah orang yang pemimpin perusahaan, dia adalah orang yang bekerja, bahkan ada saya dengar dia orang yang memiliki gaji yang begitu besar, tetapi ketika Tuhan panggil dia tinggalkan semuanya itu. Itu sama dengan panggilan terhadap Yohanes dan kawan-kawan. Tetapi bagi kita yang tidak dipanggil secara full timer untuk menjadi seorang hamba Tuhan, berani tidak kita meninggalkan sesaat kesibukan dan kesenangan kita untuk Tuhan panggil dan memenuhi panggilan untuk datang kepada Dia beribadah pada hari Sabat? Kalau hal yang paling sederhana saja kita tidak sanggup, Bapak Ibu jemaat terkasih, berarti kita tidak menyadari kebaikan Tuhan yang Dia beri bagi kita, dan kita kurang hormat sama Tuhan. Tuhan tidak meminta banyak bagi kita, tetapi pemberian Tuhan terlalu besar bagi kita. Syarat bagi kita menjadi orang-orang yang mengerti untuk memenuhi panggilan Tuhan dan menjadi alat di dalam tangan Dia. Kesimpulannya begini, mengikut Yesus artinya, Bapak Ibu jemaat terkasih kita semua,
terlibat di dalam misi Allah, yaitu di dalam memberitakan Injil Tuhan, membawa orang kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu tidak bisa bicara Injil, minimal Bapak Ibu bawa mereka ke gereja. Nanti saya akan beritakan Injil. Minimal ajak orang beribadah. Ayo mari kita beribadah. Kalau Bapak Ibu tidak bisa ngomong Injil, mengerti tentang Injil, minimal ayo kita bergereja. Nanti di gereja saya beritakan Injil bagi mereka. Terlibat. Yang kedua, kerelaan berkorban di dalam mengikut Dia. Sadarilah, sebesar apapun pengorbanan kita, tidak pernah bisa dibandingkan dengan pengorbanan Yesus bagi kita. Pekerjaan, uang, semua yang kita miliki Allah yang kasih. Maka waktu kita berkorban, sebenarnya kita mengorbankan apa yang Tuhan sudah